Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Setelah kemarin kita sudah berhasil membuat GBA makro melalui NDS Lite yang rusak, kali ini kita akan mencoba meneruskan proyek kita, yakni membuat switch screen. Jadi kita bisa berpindah dari layar bawah ke layar atas dari GBA makro yang kita buat kemarin. Nah, untuk memulainya, saya biasanya menggunakan dua sumber utamanya. Yang pertama itu ada dari Faceless Tech dengan judul DS Lite Screen Switching Mode. Ini diterbitkan artikelnya itu tahun 2021. Atau teman-teman juga bisa menggunakan yang ini nih dari GitHub. Ini ada dari Lost Nintendo History, ada satu buah repo dengan judul Lost NDS TV. Ini sebenarnya digunakan untuk mod menampilkan layar NDS-nya ke dalam televisi. Tapi sebenarnya sama. Jadi teman-teman boleh mengambil baik itu dari Faceless Tech maupun yang dari GitHub seperti itu. Nah, untuk langkahnya ini saya ambil dari yang sederhana aja ya. Nah, ini prosedurnya. Saya ambil yang dari GitHub. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita menginstal file FlashMe. Di sini yang digunakan adalah versi 8A yang no auto. Kenapa ada beberapa versi? Ternyata setelah saya coba membuka sumbernya, si FlashMe ini ada banyak versi ya. Makanya yang bisa berjalan atau yang cocok untuk digunakan dalam proses kita kali ini yang versi no auto. Lalu yang kedua, setelah kita menginstal FlashMe, kita perlu melakukan dump firmware. Dump firmware ini secara sederhana kita mengcopy firmware atau software dari NDS Lite kita itu, kita unduh, kita pindah ke dalam memori, lalu nanti akan kita patch. Nah, yang ketiga nih, yang firmware yang sudah diunduh nanti akan kita patch dengan menggunakan IPS. Nah, setelah selesai di patch, sebenarnya ini udah selesai. Teman-teman tinggal mengembalikan si firmware tersebut ke dalam DS Lite-nya. Tetapi di sini disarankan untuk mengecek dengan menggunakan emulator. Emulator yang digunakan di sini adalah NoGBA. Jadi si custom firmware atau saya singkat sebagai CFV saja ya. Si CFV ini setelah selesai di patch firmware-nya setelah di patch akan menghasilkan CFW, custom firmware. Nah, si CFW ini kita coba jalankan nih di dalam emulator, apakah dia bisa berjalan dengan baik atau tidak. Jika si CFW-nya itu bisa berjalan dengan baik, baru CFW tersebut kita install ke dalam NDS kita dengan menggunakan Framework Manager atau FW Manager. Secara sederhana langkahnya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai mengunduh satu persatu file yang diperlukan dulu. Yang pertama kita perlu mengunduh FlashMe versi 8A yang no auto. Caranya ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan mesin pencari ya seperti Google atau semacamnya. Lalu ketikkan FlashMe V8 no auto boot seperti itu. Nanti teman-teman akan diarahkan ke berbagai macam link download. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman perlu mengecek apakah file tersebut hash-nya sama atau tidak ya. Hash-nya di sini sudah disediakan. Dicocokkan saja jika hash-nya sama, maka ya file itu bisa untuk digunakan ya seperti itu. Atau cara yang kedua, kita mengunduh dari salah satu sumber. Di sini saya ambilkan dari yang sudah ada saja ya. Di sini sudah ada yang dari Faceless Tech, itu diarahkan ke laman linkboxdomain.com. Nah, di sini teman-teman. Ketika kita klik ke sini, lalu teman-teman tinggal cari aja FlashMe. Seperti ini. Nah, di sini akan diarahkan ke beberapa versi FlashMe. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, FlashMe itu ada beberapa macam versi. Yang kita gunakan adalah yang ketiga ini teman-teman. V8A FlashMe yang versi no auto. Ini yang bisa kita gunakan. Itu adalah cara yang kedua. Atau teman-teman juga bisa langsung
menggunakan alternatif downloadnya, di sini sudah disediakan di Google Drive. Kalau saya sih kemarin menggunakan versi ini ya, jadi tinggal saya klik seperti ini, diarahkan ke Google Drive. Nah, nanti tinggal saya download di sini seperti itu. Yang pertama sudah kita download, yaitu Flashme No Auto. Lalu yang kedua, kita perlu mengunduh di SBF Dump. Sekali lagi ya, di sini saya menggunakan sumber dari Faceless Text. Di SBF Dump teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah, nanti akan diarahkan ke laman downloadnya. Teman-teman tinggal klik yang di sini, yang versi zip. Nah, seperti ini. Nanti akan mengunduh file dalam bentuk zip. Nah, teman-teman tinggal ekstrak, lalu ambil yang ekstensinya itu adalah NDS, ya, installer untuk NDS. Lalu yang ketiga, setelah kita dump filenya, kita perlu patch ISP. Di sini kalau yang versi dari GitHub, dia menggunakan Lunar IPS ya. Jadi ada software lain lagi atau aplikasi lain lagi untuk patching. Di sini menggunakan Lunar IPS. Nah, kalau saya lebih suka yang dari Faceless, karena di sini dia menyediakan tautan atau link yang kita gunakan untuk patch online. Nah, seperti ini. Kita cukup menyediakan dua jenis file. Yang pertama itu adalah ROM file. Ini adalah hasil dari dump file yang sudah kita lakukan di langkah sebelumnya tadi, yang di SBF tadi. Lalu yang patch file, nah ini baru kita nanti gunakan yang dari GitHub. Nah, di sini di GitHub di sini ada juga. Nah, file IPS inilah nanti yang akan kita gunakan di file yang di sini, patch filenya. Ya. Jadi untuk patch ISP saya tidak menggunakan aplikasi lain ya, saya menggunakan yang versi online. Lalu sesuai saran yang dari GitHub tadi, kita juga perlu emulator NoGBA. Jadi kita tinggal ketik aja seperti ini NoGBA. Nah, di sini kan ada ya nogba.com. Tinggal diklik saja masuk ke halamannya, lalu teman-teman tinggal download saja emulatornya di sini. Nah, nanti akan ada file zip, jadi seperti biasa perlu kita ekstrak seperti itu. Dan yang terakhir, jika sudah, teman-teman tinggal memasukkan lagi ke dalam si NDS-nya dengan menggunakan FW Manager. Di sini ada nggak ya FW Manager ya? Saya ambil dari GitHub saja deh. Nah, di sini kita juga perlu FW Manager. Teman-teman bisa unduh di sini. Oke, jadi ini nanti ada 4 file. Yang pertama adalah Flashme, ya, Flashme. Lalu yang kedua ada DSBF, dan yang ketiga itu ada FW Manager. 3 file ini yang perlu kita copy ke dalam SD card kita. Yang NDS TV out, yang patch IPS ini tidak perlu kita copy, tetapi cukup kita simpan di dalam PC atau laptop kita. Nah, ini saya sudah sediakan SD card. Kita masukkan micro SD-nya, lalu kita colokkan atau kita masukkan ke PC untuk copy filenya. Nah, ini dia seluruh filenya sudah saya kumpulkan menjadi satu ya, di satu tempat ya. Di sini ada mulai dari yang pertama ada Flashme No Auto, lalu ada juga di SBF Dump, dan yang terakhir tentu saja ada FW Manager. Sedangkan yang untuk NDS TV out yang IPS-nya ini akan tetap di laptop ya atau di PC, ini tidak saya copy. Jadi saya cukup mengcopy 3 file ini, lalu kita masukkan ke dalam SD card yang nanti akan kita gunakan. Nah, di sini ini kebetulan saya menggunakan flash card Edge ya di sini ya. Jadi 3 file ini saya pindahkan ke memory card yang ada di sini. Oke ya, tidak ada 3, ada di SPF, ada FW Manager, dan Flashme No Auto seperti itu.
Nah, jika sudah, kita masukkan flashchart ke dalam GBA makro yang kemarin sudah kita buat. Kita nyalakan, lalu kita akan coba untuk mengeksekusi file yang pertama dulu, yaitu file flash.me no auto-nya. Ya, jadi dibuka seperti ini, seperti ya ketika kita menjalankan file-file NDS yang seperti biasa ya, seperti itu ya. Oke, kita buka, kita arahkan ke flash.me no auto. Oke, ini sudah ketemu. Kita jalankan ya. Untuk menjalankan flash.me sendiri, kita perlu melakukan short di titik SL1 point. Itu tempatnya ada di belakang cover baterai. Jadi kita perlu menyiapkan alat seperti pinset atau semacam ya untuk menghubungkan dua titik SL1 point yang ada di belakang cover baterai. Nah, di sini nih tempatnya ada di sebelah kiri. Ini kalau kita perhatikan ada dua titik ya, ada dua pin. Perlu kita hubungkan. Nah, ini kelihatan ya, ada dua lempengan. Nah, nggak perlu takut sebenarnya kalau misalkan dalam proses shortnya gagal, itu bisa diulang ya, karena dia tidak berjalan. Nah, ketika sudah dijalankan, kita perlu melakukan XB seperti ini, sesuai dengan yang tertera. Nah, ini nggak jalan nih, progresnya 0, karena kita belum melakukan short di titik SL1 point yang ada di belakang baterai tadi. Nah, kita masukkan di sini ya. Coba saya shortkan. Teman-teman bisa pakai pinset atau alat lain. Sepertinya agak susah. Oke, mungkin perlu saya coba lagi ya. Saya coba shortkan ulang. Ini kalau gagal short, dia berhenti itu prosesnya, nggak jalan nih. Oke, agak tricky, atau mungkin pinset saya yang nggak bagus ya. Saya coba ulangi ya. Oke, ternyata juga masih belum jalan ya. Oke, karena dia nggak mau jalan, mungkin saya akan coba cara lain, yaitu saya akan coba membuka covernya, lalu akan saya shortkan langsung di motherboardnya seperti itu. Oke, ini layarnya sudah berhasil terbuka. Lalu nanti saya akan pasang baterai di sini ya, agar nanti bisa menyala. Jadi saya perlu tambahan mungkin selotip atau semacamnya, karena kalau dia powernya berhenti, dia bisa mati gitu ya. Berbeda halnya kalau shortnya terputus. Jadi saya akan gunakan double tape untuk merekatkan baterai ini ke dalam motherboardnya, dengan harapan ketika proses flash.me tadi berjalan, si baterainya ini akan terpasang dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai powernya ini mati, jangan sampai lepas, karena bisa betul-betul mati nanti motherboardnya. Beda halnya kalau misalnya yang shortnya tadi lepas, nah itu nggak masalah, mungkin nanti persentasenya saja yang akan berhenti, dan ketika kita shortkan, proses flashnya juga tetap berjalan gitu ya. Jadi kita tidak pengen powernya mati, jadi saya pakai double tape di sini, saya tempelkan di sini ya baterainya seperti ini. Nanti akan saya lepas lagi. Untuk lebih merekatkan lagi, saya coba pakai selotip untuk memastikan bahwa si baterai ini tidak goyang atau tidak lepas selama proses itu berjalan. Nih ya, saya pakaikan selotip di sini, lalu saya rekatkan ke dalam besi yang ada di sini ya. Seperti ini. Saya betul-betul rapatkan ya, sehingga tidak lepas ketika proses itu berlangsung. Nah, di sini nih kita perlu menyambungkan dua titik ini. Sebenarnya kalau misalkan pinsetnya bagus mungkin bisa. Nah, ini saya gunakan tombol D-pad yang bekas, atau ketika teman-teman punya barang lain yang bisa menempelkan ya nggak masalah gitu ya. Ini saya masukkan lagi, saya akan nyalakan ulang. Prosesnya masih sama, jadi nanti ketika si flash.me ini berjalan, saya akan langsung shortkan. Oke, saya cari filenya dulu. Nah, ini dia flash.me, saya buka. Kita ikuti arahan ya, kita perlu menekan XB. Nah, prosesnya masih belum berjalan ya, 0%. Nah, ini saya tempel aja di sini nih, seperti ini. Enak kalau kita pakai D-pad.
atau teman-teman punya besi misalnya atau apapun itu, alat lain yang bisa untuk melakukan short. Nah, seperti ini. Ya kan prosesnya berjalannya. Kita cukup menahan karet tadi agar tidak lepas sampai dengan proses ini berjalan. Ini prosesnya lumayan cepat kok. Nah, ini sebenarnya prosesnya ini memflash dengan firmware yang terbaru. Nah, ini udah selesai ya. Nah, firmware flashing completed successfully. Nah, ini bisa kita lepas lalu kita matikan si NDS-nya. Nah, proses pertama selesai, yaitu menginstal FlashMe No Auto. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yakni kita melakukan dump firmware atau mengcopy firmware yang ada di NDS ini ke dalam SD card kita. Ya, kita mengambil atau mengcopy-nya. Kita nyalakan lagi. Lalu kita pilih DSBF. Nah, kita cari ya ke bawah. Nah, ini dia DSBF dump. Kita buka. Nah, ini sebenarnya ada nih muncul di atas layar ini, cuman karena layar kita cuma satu jadi nggak kelihatan ya. Kita tunggu saja sekitar 1 menit ya. Nah, kita tunggu saja sekitar 1 menit. Nanti kalau misalkan udah kira-kira 1 menit, kita bisa langsung lepas si SD kita. Kita matikan dulu NDS-nya, lalu kita lepas SD card-nya seperti itu. Nah, ini sudah kurang lebih 1 menit. Kita matikan, kita lepas flash card-nya, kita juga lepas SD card untuk kita pindahkan si firmware hasil dump ke laptop kita. Hasil dari dump tadi kita mendapatkan 3 file baru. Nah, di sini ada BIOS, ada 2 BIOS ya, BIOS ROM. Lalu ada 1 file yang berekstensi .bin. Nah, ini sebenarnya firmware dari NDS kita ya, yang ekstensinya .bin. Ini kalau angkanya bisa berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dari mesin NDS teman-teman semua. Tetapi yang pasti dia ekstensinya dalam bentuk bin. Yang harus kita lakukan, kita harus memindahkan ketiga file ini ke dalam si PC kita. Nah, ini saya kopikan ke gabungan sini ya. Saya bikin file baru dengan nama project ya. Project. Nah, saya kopikan ke sini ke 3 file tadi. 1, 2, 3. Lalu yang NDS patch-nya saya kumpulkan juga ke dalam folder yang sama. Nah, seperti ini. Jadi akan ada 4 file di dalam folder baru kita. Langkah selanjutnya kita melakukan patch IPS ya. Kalau dari GitHub tadi kita pakai runner IPS, tapi saya lebih memilih yang metode dari Faceless Stack ini ya. Kita menggunakan patcher on app. Teman-teman tinggal buka nih si alamatnya, lalu kita pilih ROM. Nah, ROM ini adalah file yang tadi berekstensi .nds. Nah, di sini ya tadi ya di project. Nah, ekstensi .bin. Nah, kita pilih yang ini. Oke, .bin. Lalu yang untuk patch filenya kita pilih yang ini ya. Nah, otomatis pilih ya nds tvout patch.ips. Nah, kita pilih ini. Jika sudah, kita tinggal klik di sini teman-teman, apply patch. Nah, cepat kan? Ketika sudah, kita sudah mendapatkan firmware yang sudah terpatch. Nah, jadi ini kita cut, lalu kita kumpulkan menjadi satu di sini. Nah, di sini ya. Ini adalah firmware yang sudah berhasil kita patch. Nah, ini untuk memudahkan, saya akan ubah namanya menjadi firmware. Nah, seperti ini, firmware.bin. Nah, kita nanti tinggal menguji apakah firmware ini bisa berjalan dengan baik. Kita mengujinya dengan GBA emulator. Untuk menguji ke GBA emulator, kita perlu mengcopy 3 file ya teman-teman. Yang pertama tentu saja firmware yang tadi ya, yang hasil patch, lalu
kedua file BIOS ini. Jadi kita pakai file BIOS ori-nya dia ya, seperti itu. Nah, ini nanti kita cut atau kita copy aja lah. Kita copy lalu kita masukkan ke dalam folder NoGBA. Nah, kita lepaskan di sini seperti itu. Oke, jika sudah, kita tinggal jalankan file nogba.exe. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oh ya, lupa. Untuk mengujinya, saya juga menyiapkan satu game ya di sini ya, ada Mario Kart.nds. Teman-teman boleh menggunakan jenis game apa saja. Intinya kita menguji apakah firmware ini bisa berjalan atau tidak ya. Oke, kita kembali ke emulatornya. Jadi teman-teman setelah di copy semua, tinggal buka di sini file, lalu kita pilih cartridge menu. Nah, seperti ini, kita jalankan pilih gamenya ya, Mario Kart. Kita open seperti ini. Nah, jika dia sukses, dia akan muncul seperti ini ya. Ini mungkin karena baru ya, teman-teman tinggal ikutin aja, klik-klik saja titik-titik ininya. Nah, seperti ini. Kita pilih bahasa Inggris. Oke. Nah, ini sama seperti ketika setup pertama kali ya. Kita confirm saja. Confirm lagi, lalu kita confirm lagi, lalu kita confirm lagi, kita confirm lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi si firmware ini ternyata dia bisa berjalan, bisa masuk ke setup menu ya. Jadi si firmware yang sudah kita buat tadi tidak masalah, artinya kita bisa langsung flash ini ke dalam NDS kita. Langkah selanjutnya kita perlu memindahkan firmware ini ke dalam SD card kita. Tujuannya untuk menyiapkan firmware ini untuk di flash ke dalam NDS kita dengan menggunakan aplikasi FW Manager yang sudah kita siapkan tadi. Caranya di SD card kita buat satu buah folder baru di root ya. Jangan ada di dalam folder lagi, tetapi di dalam root, namanya firmwares pakai S ya. Nah, ini saya nggak tahu, kemarin ada yang firmware, ada yang firmwares pakai S, tetapi rekomendasinya adalah yang pakai S. Jadi kita gunakan firmware seperti ini ya. Lalu firmware bin ini kita copy ke dalam folder tersebut seperti ini. Oh, ini nggak perlu ya yang dua ini, sorry, ke bawah. Oke, jadi di dalam SD card kita seperti ini ada folder namanya firmwares. Lalu ketika kita buka ada file yang bernama firmware.bin seperti ini ya. Ini ada di dalam root folder dari SD card kita. Oke, ini SD card-nya kita lepaskan lalu kita masukkan ke dalam flash chart-nya. Saya gunakan R4 karena tadi yang H kebetulan sedang dipakai. Jadi ini saya pindahkan ke flash chart R4 ya. Oke, kita masukkan lalu kita masukkan ke dalam NDS kita lalu kita nyalakan. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu dulu. Nanti kita akan membuka yang FW Manager seperti itu. Ini R4 FW Manager ya. Kita buka. Nah, di sini ada perintah lagi ya untuk memflash firmware ya. Nah, kita perlu melakukan short lagi ya di titik SL01. Ini kalau misalkan kita yakin, kita klik start. Nah, kita perlu menyiapkan ini lagi ya, karena seperti halnya sebelumnya kita perlu melakukan short. Keterangannya seperti itu, tapi ternyata ketika setelah kita klik ini prosesnya langsung berjalan ya. Kemarin saya dua kali melakukan flashing. Yang pertama itu berhenti di angka sekitar 69, baru saya shortkan. Saya nggak tahu apakah ini bisa nyampe ke angka 100% atau seperti apa. Tetapi untuk lebih amannya, saya rekomendasikan teman-teman untuk melakukan short ya di titik SL1 seperti halnya ketika kita mengaplikasikan FlashMe tadi.
Ini cukup kita tunggu saja ya. Ini saya sekalian testing. Seandainya tidak saya shortkan, apakah si aplikasi ini atau si firmware ini tetap bisa berhasil ya. Tapi kayaknya lebih baik saya short deh. Takut juga ya. Oke, di angka 66% ini saya mulai shortkan. Ini saya mulai tempel lagi ya. 72. Ini memang agak lama ketika flashingnya. Berbeda halnya ketika kita flashing si FlashMe maupun ketika kita melakukan dump file. Untuk flashing firmware terbaru ini relatif lebih lama, jadi sabar aja ya, ditunggu aja. Yang penting powernya ini tidak mati ya. Yang penting powernya tidak mati. Lalu juga teman-teman melakukan short di titik SL1. Nah, ini selesai ya. Cuman anehnya progresnya ini 99. Ini nggak tahu kenapa nggak nyampe 100, tapi di 99, tapi keterangannya done. Jika sudah, kita matikan. Nah, ini udah selesai nih sebenarnya, filenya tersimpan. Nah, tersimpannya ini di BIOS-nya di sini. Jadi kalau teman-teman nanti ganti, cukup lepas BIOS-nya, taruh di NDS yang baru, nah tetap bisa berjalan. Nah, ini ya, sudah bisa berjalan ya. Oke, normal semua ya. Nah, ini sukses untuk sisi firmware-nya. Nah, ini sementara saya matikan dulu, lalu saya coba tanpa flash chart ya. Mari kita lihat. Oke, seperti biasa kita masuk setup menu dulu. Nah, ini saya isi bebas saja ya, untuk memastikan apakah si NDS ini bisa masuk ke dalam pictocard-nya. Ini saya cepetin saja. Oke, saya oke saja. Enggak, lalu ada ulang tahun ya kalau nggak salah ya. Nah, ini sudah selesai setup. Oke, kita matikan lalu kita nyalakan lagi. Dan bisa ya. Oke, jadi normal ya, firmware-nya berjalan dengan baik. Lalu kita tinggal memasang kabelnya di sini di belakang nanti. Nah, ini bisa kita lepas saja baterainya nanti. Oke ya, kita lepas karena kita sudah tidak memerlukan lagi. Saya lepas selotipnya, lalu juga tadi ada double tap ya di sini. Hati-hati ya. Nah, ini double tapnya saya lepas karena memang sudah tidak digunakan. Nah, sekarang kita mulai bermain solder menyolder ya. Tadi kan dari sisi firmware-nya sudah. Sekarang kita mulai memasang kabel untuk menyiapkan tombolnya ya. Jadi kita kan perlu tombol nih untuk memindahkan dari layar bawah ke layar atas. Jadi kita perlu memasang di titik pinpoint ya. Di titik pinpoint yang ada di belakang motherboard, lebih tepatnya di atas baterai seperti itu. Kita perlu menyiapkan kabel yang kecil. Nah, di sini teman-teman titiknya. Ini mungkin saya akan perbesar ya, barangkali tidak kelihatan di layar. Nah, ini dia. Saya ambilkan dari Faceless Tech juga by Mako. Di sini ada beberapa titik pinpoint ya, ada P10, ada P12 sama P11. Si titik ini punya fungsi yang berbeda-beda. Untuk switch screen itu ada di titik P10. Lalu untuk screen on screen, jadi di atas layar gitu, itu ada di titik P11. Sedangkan P12 itu untuk mengganti ketebalan layar ketika dia ada layar screen on screen. Nah, tadi kan besar ya gambarnya ya. Aktualnya sebesar ini teman-teman. Nah, di sini nih tempatnya. Semoga jelas ya. Nah, kita nanti akan menyolder di titik ini. Kita ambil satu saja ya, karena kita cuma membutuhkan screen switching dari layar atas ke layar bawah, yaitu kita menyolder di titik P10 di sini nih. Nah, kurang lebih di sini. Antara P10 sama P12, P10 dengan P12 ini kecil sekali nih. Tingkat kesulitannya agak susah ya, barangkali teman-teman nggak terbiasa nyolder, jadi saya pakai satu saja, P10 saja yang untuk screen switch. Ini saya siapkan kabel kecil seperti biasa ya, bekas dari si kabel audio, atau teman-teman juga bisa dari bekas kabel charger mungkin. Yang penting intinya si kabel ini tidak lebih dari 0,12 mm agar tidak mengganjal ya nanti, dan memudahkan ketika menyolder seperti itu. Oke, ini saya siapkan dulu ya timahnya di kabelnya. Lalu ini saya tambahkan sedikit flux di sini.
Oke, kita coba untuk menyoldernya di sini. Ini karena saya nggak terbiasa nyolder, jadi mohon maaf ya kalau misalkan ketika saya nyolder agak sedikit bergetar gitu ya tangannya. Oke deh. Oke, kita fokus. Kita kembali ke sini. Kita siapkan. Saya pasang dulu timah di sini sedikit saja karena P10 sampai P12 ini dekat sekali. Mungkin teman-teman yang sudah expert dalam menyolder, wah ini gampang nih. Tapi karena saya ini betul-betul pemula, ini saya perlu sedikit kesabaran dan ketelitian mungkin ya, agar tidak nempel di jalur baik itu dengan P12 maupun dengan jalur yang ada di sebelah kiri atau kanannya seperti itu. Oke, tampaknya cukup di sini. Lalu bentar, agak kurang rapi, saya tambahkan sedikit lagi deh, biar lebih kuat gitu ya. Oke, ini boardnya udah selesai ya. Nah, jadi sini nih tipis saja, semoga nggak nempel ya dengan jalur lain. Oke, kita perlu siapkan kabelnya setelah itu ya. Cuman saya nggak yakin nih, coba deh saya tambahin dikit deh. Oke, melebar. Oke, cukup sepertinya. Nah, ada sedikit nempel nih dengan jalur yang P12. Oke, saya rapikan dulu ya, jadi biar tidak nempel antara jalur satu dengan jalur lainnya seperti itu. Oke, saya tambahkan plug sedikit, nah biar dia nempel di jalurnya yang melebar ke sisi kanan kiri maupun atasnya. Coba saya bersihkan dulu, lalu saya ingin lihat apakah ada jalur yang nempel atau tidak ya. Sebentar. Oke, tampaknya aman ya, semoga saja aman. Oke, jika sudah, saya perlu mengambil kabel yang sudah saya siapkan tadi ya. Oke, ini kabelnya sudah saya siapkan, saya tambahkan timah dulu, lalu saya coba mulai untuk memasangnya ya di titik P10 ya. Saya tempelkan di sini dulu, sorry agak ngeblur ya. Lumayan juga nih. Saya harus memastikan bahwa si kabel ini betul-betul nempel di titik yang seharusnya, jadi tidak melebar gitu ya. Oke, sepertinya cukup. Agak sedikit. Oke, nah di sini ya, di titik P10. Oke, sebenarnya selesai, cuma sepertinya agak sedikit melebar. Saya lepas dulu, saya coba tempelkan lagi dengan lebih rapi agar dia tidak nempel ke jalur yang lain. Oke, selesai teman-teman. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi saya cuma ngambil satu di titik P10, lalu nanti ketika jalur ini kabelnya saya tempelkan ke ground, seharusnya dia bisa berpindah dari layar bawah ke layar yang atas ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Jadi ketika dia tempelkan di ground yang besi seperti ini, dia harusnya bisa berpindah dari layar bawah ke layar atas ataupun sebaliknya. Langsung kita coba saja ya. Tapi biar lebih gampang, ini saya singkirkan dulu deh. Oke, seperti ini kita pasang baterai, lalu kita coba nyalakan. Oke, dia sudah menyala. Nah, ini kan di menu utama nih,
layar atasnya nggak ada kan. Jadi coba kita tempelkan seperti ini, kita tempelkan ke ground apapun yang besi. Nah gini, oke, satu kali. Oh mati, sorry, terlepas baterainya, saya nyalakan lagi. Nah seperti ini teman-teman. Nah kan, jadi kita cukup menempelkan si kabel ini P10 ini ke apapun yang logam. Oke, langsung kita coba saja untuk bermain sebuah games ya. Nah, seperti ini. Yang standar lah ya, kita main Mario deh. Saya cari dulu game Mario. Oke, tanya di atas. Nah ini dia, game Mario. Ya loading. Ini layar bawah ya. Seperti ini. Nah, jika ingin berpindah, kita cukup menempelkan ini ke ground atau apapun yang logam seperti ini. Oke. Nah, ya. Jadi P10 ini ditempelkan ke apapun yang logam. Jadi nanti kita bisa menambahkan sebuah tombol atau apapun yang intinya menghubungkan titik P10 tadi dengan logam, dengan ground seperti itu. Bisa kita ngambil dari logam yang ada di slotnya, bisa dari charge-nya, atau dari manapun, yang penting intinya harus nempel ke logam yang ada di dalam DS ini. Nah ini ya, kita main single player, kita coba pindah ke layar atas, kita tekan sekali, nah dia ke layar atas, tempelkan lagi dia ke layar bawah. Nah gitu, jadi nanti kita perlu tombol SMD button lah, tombol yang kecil, yang action, yang dia cuma nempel sekali seperti tombol power. Kita coba ya, pindah ke layar atas, bawah, layar atas, bawah. Nah seperti ini. Nah sukses ya berarti ya. Jadi nanti kita tinggal menyiapkan tombolnya saja. Nah untuk tombolnya sendiri saya menggunakan tempat stylusnya, lalu saya berikan tombol tactical ya, ada disebutnya tombol SMD seperti ini. Tombol tactical nanti akan saya pasang lem di sini menggunakan lem plastik, jadi si tombol ini nanti bisa nempel dan posisinya kurang lebih seperti ini di tempat bekas stilusnya. Lalu untuk kabelnya ini saya gunakan bekas kabel yang lain juga ya. Ini masih saya punya satu lagi nih bekas kabel yang ukuran 0,1 mili bekas speaker ya. Nanti saya akan ambil lalu saya akan tempelkan di tombol SMD-nya seperti itu. Ini lumayan kecil ya. Seperti ini bentuknya. Bisa dibeli di online shop terdekat seperti itu. Nggak seperti ini juga nggak apa-apa, yang penting dia tombol tactical. Jadi dia modelnya pencetan seperti itu. Lalu nanti kita akan menyolder bagian di dua kutub ya di sini ya. Ini ada dua kaki. Jadi nanti kita perlu menyolder si kabel ini ke dalam tombol SMD-nya atau tombol tactical-nya. Nah, untuk memudahkan mungkin saya akan percepat videonya. Untuk tata caranya kurang lebih sama ya, kita berikan flux dulu, lalu untuk memudahkan tentunya, lalu baru si kabel tersebut kita pasang di tombolnya. Ini saya masukkan ke sini dulu agar nempel, dia dapat flux karena bentuknya lumayan kecil ya, dan saya juga nggak punya alat yang memadai gitu. Jadi ini saya gunakan alat seadanya. Kalau misalkan saya bisa, teman-teman saya yakin juga pasti bisa untuk menyolder di titik ini, karena ini nggak terlalu susah kok. Nah sambil menunggu kita akan coba ukur bekas stilusnya ya, karena nanti kita akan potong ya. Jadi kurang lebih nanti kita hanya menyisakan ruang di sini nih yang berlubang. Ini saya tandain dulu dengan solder, lalu kita potong di bagian ini. Karena di bagian sisi sebelah kanannya dia kan ada speaker ya, jadi nanti pasti nyangkut. Jadi kita perlu memotong, ini saya gunakan gunting tanaman. Teman-teman boleh pakai cara apapun ya, pakai cutter juga boleh, yang penting kita memotong sepanjang lubang yang ada di sisi bekas stilusnya. Nanti teman-teman kira-kira sendiri, kira-kira berapa sih yang nggak kepentok si speakernya. Ini saya potong segini dulu ya. Nah seperti ini. Nah nanti kan dia nempel di sini nih. Nanti dia nempel di sini, ya harapannya nanti nggak mentok sama si speakernya, dan kita haluskan. Ini saya pakai amplas. Ya ini mah, ya ini hanya untuk agar dia tidak tajam saja. Nggak diamplas pun juga nggak masalah sebenarnya ya. Nah nanti
seperti rencana di awal, saya akan pakai lem plastik ya. Pakai lem plastik nanti si tombol tersebut agar bisa nempel di dalamnya. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, udah pas di sini. Masih ada satu baut lagi, jadi ini harusnya sih bisa nempel ya, seperti itu. Nah, ini kita singkirkan dulu. Nah, saya ingin ngambil kabelnya dulu ya. Ini saya akan lepas dulu si kabel ini dari speaker ya. Ini saya gunakan flux, soldernya juga sudah lumayan siap. Ini kadang agak nempel kena magnet nih, jadi saya kasih pemberat di sini. Saya lepaskan kedua kabelnya. Nah, ini dia ya, sudah siap dua buah kabel yang nanti kita akan pasang di tombol taktikalnya. Oke, ini akan saya solder dulu ya di kedua kakinya ya. Jadi ini saya gunakan yang dua kaki. Ada berbagai macam tombol taktikal, teman-teman bebas memilih, tapi saya lebih senang yang seperti ini karena ukurannya dia lumayan mungil ya, lumayan kecil, dan dia juga menggunakan dua kaki, jadi saya lebih enak untuk menyoldernya seperti itu. Ini saya akan coba solder satu per satu terlebih dahulu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah dua kaki tersolder dengan baik, dengan kuat seperti itu. Nih, kokoh ya, dia nggak ketarik-tarik. Lalu untuk merapikan, biasanya saya gulung nanti. Nah, nanti rencananya akan ditaruh di sini nih. Nah, seperti ini. Ini saya gulung dulu kabelnya agar dia lebih rapi dan tidak berantakan. Saya gulung seperti ini. Cukup dipuntir saja ya. Nah, sebelum kita gunakan, kita nanti juga perlu mengecek apakah si tombol ini berjalan dengan baik. Ini saya rapikan dulu gulungannya. Kita siapkan sepanjang dari lubang stylus ke titik pinpoint P10 yang sudah kita buat sebelumnya. Yang sebelumnya kita buat, sebelumnya kan kita pakai kabel biasa ya. Nah, nanti kita ganti dengan si tombol ini seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Kita siapkan bekas potongan si tempat stilusnya di sini ya. Kalau misalkan nanti sudah siap, saya gunakan lem plastik. Saya nggak tahu namanya betul nggak, lem plastik. Yang lebih seperti itu kita gunakan ini. Nah, kita masukkan ke sini, diisi saja sebesar atau sebanyak lubang bekas stilusnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini sepertinya sudah cukup. Lalu kita tempelkan si tombol yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan nanti biasanya pasti nempel di dalam. Dari sisi kabelnya aman, lalu juga dari sisi peletakannya dia juga aman. Nah, kurang lebih seperti ini. Cukup dirapikan saja ya teman-teman. Mungkin hanya menunggu atau hanya membutuhkan sedikit kesabaran untuk memasang di tombol ini ke bekas lem. Kurang lebih nanti akan seperti ini hasilnya. Ternyata setelah saya coba pasangkan, dia masih mentok ke speaker, jadi saya perlu merapikan lagi dan memotong agar si panjangnya ini sesuai gitu ya, tidak bertabrakan dengan speaker yang sudah ada sebelumnya, karena kita meletakkan bekas speakernya itu ada di sisi belakang ya, seperti itu. Nah, jadi ini perlu saya potong, perlu saya rapikan agar pertama itu tidak mengganjal, lalu yang kedua tujuannya agar tidak nabrak gitu ya, tidak bertumpukan dengan si speakernya. Jadi panjangnya ini sepertinya perlu saya potong lagi ya.
Nah, ini sudah mulai rapi. Jadi tinggal dirapikan saja, sekiranya ada tempat yang berlubang kita tambahkan. Tujuannya tentu saja agar rapi dan si kabel ini aman ya. Jadi ketika dia mungkin nanti misalnya terkena guncangan atau sedikit tertarik, dia tidak putus atau tidak lepas. Nah, sebelum kita memasang ini, kita perlu mengujinya apakah si tombol ini dia bisa berfungsi dengan baik. Ini saya gunakan avometer ya. Saya ingin mengecek apakah koneksi antara kabel positif dan negatifnya itu normal. Nah, ini nanti biasanya kalau kita klik dia akan ada angka atau ada value yang keluar di tombol avometernya seperti itu. Kalau kita perhatikan tadi, dia sudah ada angka ya, jadi si tombol ini bisa berfungsi dengan baik. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, lumayan rapi lah ya dengan alat yang seadanya. Lalu, langkah selanjutnya kita akan memasang si tombol tadi ke tempatnya. Nah, kalau sebelumnya kita gunakan kabel ya untuk mengecek, sekarang kita akan gunakan tombol aslinya. Kurang lebih seperti ini teman-teman peletakannya. Jadi nanti di bekas tombol stylus yang sebelumnya berlubang, nanti kita pasang tombol di sebelah sini. Jadi nanti kita mencetnya lewat belakang, bisa menggunakan salah satu jari tangan kanan kita. Oke. Jadi sekarang kita perlu mengukur berapa sih panjangnya gitu ya. Berapa sih panjangnya dari titik ini, dari tombol ini ke titik pinpoint yang ada di belakang sisi atas baterai. Kita perlu ukur dulu berapa sih panjang kabel yang perlu kita butuhkan. Untuk mengukurnya ini sebenarnya gampang. Kalau saya sih tinggal ditarik saja ya, ditarik saja seperti ini, lalu nanti kurang lebih kabelnya akan berjalan ke atas, lalu dia akan berbelok ke sebelah kanan. Jadi kurang lebih ya sekitar seginilah panjangnya ya. Jadi nanti kita akan potong, lalu kita akan solder ke titik pinpoint P10 karena kita hanya membutuhkan untuk switch screen-nya ya. Saya tidak menggunakan dua pinpoint yang lain. Seperti biasa, kita gunakan flux untuk memudahkan dalam proses penyolderan. Oke, sekarang kita menyolder. Saya mulai dari gunakan kabel yang merah. Sebenarnya kabelnya bebas ya, mau merah mau hitam bebas, tapi untuk memudahkan saja merah saya ambil untuk jalur dan yang hitam saya gunakan untuk sisi groundnya. Kita solder ke titik pinpoint P10. Yang sebelumnya saya coba menggunakan kabelnya saya lepas, saya ganti dengan kabel dari tombol ini. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk sisi groundnya saya ambilkan dari tempat charger. Nah, di sini kan ada metal nih di sini. Nah, nanti rencananya saya akan solder di titik ini. Seperti ini ya. Untuk sisi groundnya saya ambil lempengan logam dari tempat chargernya seperti itu. Nah, di sini titik pinpoint P10, lalu yang untuk groundnya atau netralnya saya ambilkan dari tempat si colokan chargernya. Nah, ini sudah berhasil sebenarnya. Tapi kita perlu tes dulu ya, apakah pinpoint kita itu sudah berhasil, dan juga kita perlu menguji apakah si tombol tadi memang betul-betul berjalan. Seperti biasa, kita gunakan baterai untuk mencobanya. Ini saya pasang baterai terlebih dahulu, lalu saya coba nyalakan ya. Nah, ini sudah menyala. Ini tampilan bawah ya sebenarnya ya. Ini setting up seperti biasa. Ya, kita karena untuk mencoba ya kita next saja seperti pada proses yang sebelumnya. Nah, ini proses bootingnya sudah selesai. Ini tampilan bawah, ketika kita klik dia akan berpindah atau kita
tekan, dia akan berpindah dari tampilan layar bawah ke layar atas. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini sudah berhasil ya untuk pemasangan si tombolnya. Langkah selanjutnya kita hanya cukup merapikan saja dan memasang kembali si casing. Oke, akhirnya sudah selesai dan kita menutup cover belakangnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk memerhatikan posisi slider power dan posisi slider tombol suara yang ada di bawah. Khususnya lebih berhati-hati lagi posisi slider tombol power, karena kalau teman-teman memasangnya tidak pas dan memaksa untuk menekan si cover belakang, itu plastik tombol powernya bisa patah. Apalagi kalau unitnya sudah lama ya, yang plastiknya sudah tidak terlalu elastis. Ketika teman-teman memaksakan untuk menutup covernya, itu bisa patah dan tentu saja ya kita harus mengganti switch tombol powernya. Jadi saran saya berhati-hati dalam memasang cover belakangnya. Pastikan seluruh posisi dari slider itu dalam posisi yang benar, baru teman-teman nanti memasukkan si cover belakang itu ke dalam posisinya. Jika sudah pas, kita tinggal mengencangkan baut-baut yang ada di belakang. Sudah selesai ya, sudah kliki lagi, lalu slidernya juga berjalan dengan baik, tombol powernya juga berjalan dengan baik. Nah, sekarang waktunya kita untuk menguji. Kita pasang baterai seperti biasa, tinggal kita nyalakan. Oke, GBA makro kita sudah bisa menyala seperti semula. Ini mati ya, mati ya. Ini saya ngisi cepat saja. Kita akan mencoba memastikan apakah fungsi switch screen-nya itu berjalan dengan baik pada GBA makro kita. Kita isi dulu user setting seperti biasa. Nah, ini sudah selesai, kita reboot lalu kita nyalakan lagi ya. Kalau misalkan dia dinyalakan secara default, itu akan menampilkan tampilan layar bawah. Nah, ini pictopat ya. Kita cukup tekan di belakang ini untuk mengganti dari layar bawah ke layar atas. Oke, berjalan dengan baik. Nah, cukup menekan tombol di belakang, kita bisa berpindah dari satu layar bawah pindah ke layar yang lainnya ya, yang di layar atas. Tombolnya di belakang. Nah, kenapa saya milih tombol yang kecil? Ketika dia tombol kecil diletakkan di sini, dia tidak terlalu mengganjal. Jadi ketika kita bermain, ketika kita memegang gadgetnya itu sendiri, itu tidak akan mengganggu pegangan kita. Jadi saya lebih suka memang tombol yang kecil seperti itu. Oke, langsung kita coba untuk memainkan game NDS. Di sini saya akan mencoba memainkan game Metal Slug ya. Coba kita lihat apakah dia bisa berjalan dengan normal gamenya dan kita bisa berpindah dari layar bawah ke layar atas ataupun sebaliknya. Ini karena mati ya ternyata. Nah, dia yang nyala adalah layar atas gitu ya. Kita tekan start, kita berpindah lagi ke layar bawah. Nah, ini kalau untuk berpindah dari layar atas ke layar bawah tadi ya, cukup pencet bagian sisi belakang. Nah, kita pencet lagi.
Ini layar atas, ini layar bawah. Nah, ini kita bisa bermain. Jadi, walaupun kita menggunakan GBA makro, kita masih bisa memainkan game-game NDS yang sekiranya tidak menggunakan dua layar secara simultan gitu ya. Seperti game Metal Slug, lalu juga ada game Mario Kart, itu masih bisa kita mainkan di GBA makro kita. Ini cukup nyaman, feel-nya masih tetap sama feel bermain game NDS. Jadi teman-teman yang ingin mencoba mode switch screen, silahkan bisa ikutin tutorial ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.